Sari menatap layar ponsel dengan jantung berdegup kencang. Pesan dari Aisyah baru saja masuk, besok aku ke Jakarta. Kita ketemu ya. Aku sudah tidak tahan lagi. Jari Sari gemetar saat membaca ulang kalimat itu. Sudah hampir 8 bulan mereka saling mengenal di aplikasi chat anonim yang jarang orang tahu. Aisyah adalah satu-satunya orang yang membuat Sari merasa benar-benar hidup di tengah rutinitas kantor yang membunuh jiwa dan keluarga yang terus mendesaknya menikah. Di usia 28 tahun, Sari adalah pegawai marketing di sebuah perusahaan multinasional di kawasan Jakarta. Gaji lumayan, teman kantor ramah, tapi hidupnya seperti diprogram ulang setiap hari. Pagi naik ojek online, siang meeting tanpa akhir, malam pulang ke rumah orang tua di Tebet yang selalu penuh aroma masakan ibu dan omelan ayah tentang dekapan kawin. Sari bukan anak pembangkang. Dia hanya anak perempuan yang terlalu lelah berpura-pura. Aisyah berbeda. Dari chat pertama, Aisyah terasa seperti cermin yang retak tapi tetap memantulkan Sari dengan lembut. Mereka mulai dari obrolan ringan tentang lagu-lagu Raisa, kemudian berpindah ke hal-hal yang lebih dalam. Sari menceritakan tekanan keluarga yang ingin dia menikah dengan Budi, anak sahabat ayahnya. Budi orang baik, sukses, sopan, tapi setiap kali bertemu, Sari hanya merasa dingin di dada. Aisyah mendengarkan tanpa menghakimi. Aku juga sedang diatur keluarga, tulis Aisyah suatu malam. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Sari tidak pernah bertemu Aisyah. Mereka sepakat menjaga misteri itu karena keduanya takut. Takut dunia nyata menghancurkan apa yang mereka bangun di dunia maya. Tapi malam ini semuanya berubah. Aisyah mengirim oto kereta api yang sedang melaju. Aku sudah di jalan. Besok jam 3 sore di taman dekat kantormu. Jangan kabur ya. Sari tersenyum getir. Dia tahu ini adalah titik balik. Entah kebahagiaan atau kehancuran. Malam itu Sari tidak tidur. Dia duduk di balkon rumah sambil memeluk lutut, memikirkan wajah Aisyah yang hanya dia bayangkan dari deskripsi, rambut panjang sebahu, mata sipit manis, senyum yang selalu membuatnya merasa aman. Sari membayangkan tangan Aisyah menyentuh pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa ingin menangis karena bahagia. Tapi di balik itu ada ketakutan yang menggerogoti. Bagaimana jika Aisyah tidak seperti yang dia bayangkan? Bagaimana jika setelah bertemu, semuanya berubah? Pagi harinya di kantor berjalan seperti biasa. Meeting, email, kopi dingin. Tapi pikiran Sari melayang terus ke jam 3 sore. Jam 2,45, dia pamit ke toilet, lalu keluar kantor diam-diam, jantungnya seperti mau copot saat berjalan ke taman kecil di seberang gedung. Dia melihat seorang wanita duduk di bangku kayu, memakai kemeja putih sederhana, rambut sebahu, sedang menunduk melihat ponsel. Sari berhenti. Napasnya tercekat. Wanita itu mengangkat muka. Itu Aisyah. Dan Sari langsung mengenali wajah itu. Aisyah adalah adik perempuan Budi. Adik calon suaminya. Dunianya runtuh dalam 1 detik. Aisyah tersenyum lebar, berdiri, dan melangkah mendekat. Sari, suaranya lembut, penuh harap. Sari tidak bisa bicara. Mulutnya kering. Dia hanya bisa menatap Aisyah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aisyah mengerutkan kening, bingung. Kamu kenapa? Sakit. Sari mundur selangkah. Aisyah. Kamu adiknya Budi. Senyum Aisyah memudar. Matanya membesar. Kamu tahu Budi? Sari mengangguk pelan, suaranya hampir hilang. Dia. Calon suamiku. Waktu seolah berhenti. Burung-burung di taman masih berkicau, tapi bagi Sari dan Aisyah, dunia menjadi sunyi.
Aisyah menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Mereka berdiri saling berhadapan, dua wanita yang selama ini saling mencinta lewat kata-kata, sekarang dihadapkan pada kenyataan yang kejam. Sari merasa lututnya lemas. Dia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Aisyah mulai menangis pelan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sari menoleh ke arah lain, air mata akhirnya jatuh. Kita harus bicara. Tapi bukan di sini. Mereka berjalan tanpa tujuan, masuk ke sebuah kai kecil di gang belakang. Di sudut ruangan yang sepi, mereka duduk berhadapan. Sari menceritakan semuanya, bagaimana keluarganya sudah mengikat janji dengan keluarga Budi sejak setahun lalu, bagaimana dia tidak pernah berani menolak karena takut dianggap durhaka. Aisyah mendengarkan dengan wajah pucat. Dia juga menceritakan tekanan dari ibunya yang ingin dia menikah secepatnya, bagaimana dia menggunakan aplikasi anonim untuk mencari pelarian, dan bagaimana dia jatuh cinta pada Sari tanpa tahu identitas aslinya. Aku pikir aku menemukan seseorang yang mengerti aku, kata Aisyah dengan suara parau. Ternyata aku jatuh cinta pada wanita yang akan menjadi kakak iparku. Sari menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka diam lama. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangis atas nama mereka. Malam itu Sari pulang dengan tubuh lemas. Ibunya menyambut dengan senyum lebar. Budi tadi telepon, katanya besok mau ke sini bawa orang tuanya. Mereka mau bicara tanggal pernikahan. Sari hanya mengangguk. Dia masuk kamar, mengunci pintu, dan menangis sampai pagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Sari berusaha menghindari Aisyah, tapi Aisyah terus mengirim pesan. Kita harus bicara lagi. Tolong jangan hilang. Sari tahu Aisyah benar, tapi setiap kali melihat nama Aisyah di layar ponsel, dadanya sesak. Dia takut jika terus berhubungan, semuanya akan meledak. Di kantor, Sari semakin sulit fokus. Rekan kerjanya mulai bertanya kenapa dia tampak murung. Sari hanya tersenyum tipis. Capek aja. Tapi di dalam, dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Satu sisi ingin lari bersama Aisyah, sisi lain takut menghancurkan keluarga. Ayahnya sudah sakit-sakitan, ibunya sering menangis diam-diam karena takut Sari tidak laku. Budi adalah harapan terakhir mereka untuk melihat Sari bahagia RC masyarakat. Aisyah juga tidak lebih baik. Dia tinggal di rumah keluarga besar di kawasan Pondok Indah. Setiap malam ibunya bertanya tentang Budi dan Sari. Aisyah harus berpura-pura tersenyum, mengangguk, padahal hatinya hancur. Dia tahu jika hubungan ini terbongkar, bukan hanya Sari yang akan dihancurkan, dia sendiri akan dianggap memalukan keluarga. Di masyarakat seperti keluarga mereka, cinta sesama jenis adalah aib yang tidak bisa dimakan. Suatu malam, Aisyah mengirim pesan panjang. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkanmu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Tolong ketemu lagi. Hanya sekali saja. Sari menatap pesan itu selama 1 jam sebelum membalas. Besok malam di kai yang sama. Jam 8. Mereka bertemu lagi. Kali ini tanpa senyum. Aisyah terlihat lebih kurus, matanya sembab. Sari juga tidak lebih baik. Mereka duduk berhadapan, tapi jarak di antara mereka terasa jauh. Aku tidak bisa menikah dengan Budi, kata Sari pelan. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan keluargaku. Aisyah menggenggam tangan Sari di bawah meja. Aku juga tidak mau kehilanganmu. Tapi jika kita terus begini, kita akan saling menyakiti. Mereka bicara panjang. Tentang mimpi, tentang ketakutan,
tentang masyarakat yang tidak akan pernah menerima mereka. Aisyah mengaku bahwa dia pernah mencoba berubah di masa remaja, mengikuti konseling agama, tapi semakin ditekan, semakin dia yakin bahwa ini adalah dirinya yang sebenarnya. Sari mengaku hal yang sama. Mereka adalah dua jiwa yang terjebak di tubuh yang salah menurut dunia. Tapi kenyataan tetap kejam. Budi mulai sering datang ke rumah Sari. Dia membawa bunga, membicarakan rencana masa depan. Sari berusaha bersikap biasa, tapi setiap kali Budi memegang tangannya, dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Budi tidak salah. Dia orang baik. Tapi dia bukan Aisyah. Suatu hari, Ibu Sari mengajak Sari ke dokter mata. "Kamu kok sering menangis diam-diam? Matamu bengkak terus." Sari hanya menggeleng. Di dalam mobil, ibunya tiba-tiba berkata, "Kamu tahu kan, Budi itu orang baik. Kalau kamu tolak, ayahmu bisa sakit lagi. Jangan egois, Sari." Sari menatap keluar jendela. Air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, dia bertemu Aisyah lagi. Kali ini di sebuah taman sepi di pinggir Kali Ciliwung. Mereka duduk di rumput, saling berdekatan tapi tidak berani menyentuh. "Aku pikir kita harus berhenti," kata Sari. "Ini terlalu berbahaya." Aisyah menangis. "Kamu mau nikah dengan kakakku?" Sari menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku cuma tahu aku tidak mau kehilangan keluargaku." Aisyah memeluk lututnya. "Aku juga tidak mau kehilangan keluargaku. Tapi aku lebih takut kehilanganmu." Mereka diam lama. Hujan mulai turun lagi. Mereka tidak bergerak. Air hujan membasahi wajah mereka, menyamarkan air mata. Sari akhirnya berkata, "Aku akan coba bicara dengan orang tua. Tapi aku tidak janji apa-apa." Aisyah mengangguk lemah. "Aku akan tunggu." Tapi di dalam hati keduanya tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Persiapan pernikahan mulai berjalan. Ibu Sari sibuk memilih gaun, ayahnya menghubungi catering, Budi datang hampir setiap akhir pekan. Sari merasa seperti mayat hidup. Dia masih bekerja, masih tersenyum di depan orang, tapi di dalam dia mati perlahan. Aisyah mulai menarik diri. Pesannya semakin jarang. Sari tahu Aisyah sedang berusaha melupakan. Tapi setiap kali Sari melihat foto keluarga Budi di Instagram Aisyah, yang sekarang sudah tidak lagi anonim, hatinya sakit. Aisyah tersenyum di samping kakaknya, tapi senyum itu palsu. Suatu malam, Sari tidak tahan lagi. Dia menelepon Aisyah. Aisyah mengangkat setelah dering ketujuh. "Aku kangen," kata Sari langsung. Aisyah diam lama. "Aku juga. Tapi kita tidak bisa terus begini. Aku mau ketemu." "Di mana?" "Di rumah kosong ayah di Bogor. Besok malam." Tidak ada yang tahu. Aisyah ragu, tapi akhirnya setuju. Besok malamnya, mereka bertemu di rumah kecil di pinggir hutan Bogor. Rumah itu sudah lama kosong, hanya ada listrik dan kasur tua. Mereka duduk di lantai, saling berhadapan. Tanpa kata, Aisyah memeluk Sari. Sari membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar bersama tanpa layar ponsel. Mereka menangis bersama, tertawa kecil mengenang cat-cat lucu dulu, lalu diam lagi. "Aku tidak mau nikah," kata Sari. "Tapi aku takut." Aisyah mengusap pipi Sari. "Aku juga takut. Tapi kalau kita diam saja, kita akan menyesal seumur hidup." Mereka menghabiskan malam itu dengan bicara, berpelukan, tapi tidak lebih dari itu. Mereka hanya ingin merasakan kehadiran satu sama lain. Pagi harinya, Sari pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan.
Dia memutuskan untuk bicara dengan orang tuanya. Malam itu, di meja makan, Sari berkata, "Bu, Yah, aku tidak bisa menikah dengan Budi." Ayahnya meletakkan sendok. "Kenapa?" Sari menelan ludah. Aku suka perempuan." Ruangan menjadi sunyi. Ibu Sari menutup mulut. Ayahnya memandang Sari dengan mata merah. "Kamu gila." Sari menangis. "Aku tidak gila, Yah. Aku hanya jujur." Ayahnya berdiri. "Pergi dari rumah ini kalau kamu masih berani bilang begitu." Sari tidak bergerak. Ibu Sari menangis terseduh. "Kamu mau hancurkan keluarga kita." Sari hanya bisa menunduk. Malam itu Sari diusir dari rumah. Dia membawa tas kecil, pergi ke apartemen teman kantor. Teman itu tidak tahu apa-apa, hanya mengira Sari bertengkar dengan orang tua. Sari menelepon Aisyah. "Aku diusir." Aisyah datang malam itu juga. Mereka bertemu di depan apartemen. Aisyah memeluk Sari erat. "Kamu tidak sendiri." Tapi keesokan harinya, badai baru datang. Budi menelepon Sari. "Aku tahu semuanya." Sari terdiam. "Budi, aku minta maaf." Budi tertawa getir. "Aisyah yang cerita. Dia bilang dia cinta sama kamu." Sari merasa dunia berputar. "Dia bilang apa?" "Dia bilang kalian saling cinta. Dan dia minta aku batalkan pernikahan." Sari menangis. "Budi, aku tidak tahu dia akan bilang begitu." Budi diam lama. "Aku tidak marah sama kamu. Aku marah sama diri sendiri karena tidak pernah tahu kamu tidak bahagia." Sari tidak bisa bicara lagi. Kabar itu menyebar cepat di keluarga besar. Ibu Budi menelepon Ibu Sari, berteriak-teriak menuduh Sari merusak anaknya. Ayah Sari sakit keras, masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Sari ingin menjenguk, tapi ayahnya menolak. "Jangan datang. Kamu sudah bukan anakku." Aisyah juga mengalami hal serupa. Ibunya menangis histeris, ayahnya mengurung Aisyah di kamar. "Kamu malu-malukan keluarga," teriak ayahnya. Aisyah hanya bisa menangis di balik pintu. Sari dan Aisyah bertemu diam-diam di sebuah motel kecil di pinggir Jakarta. Mereka tidak punya tempat lain. Di sana mereka bicara tentang masa depan. "Kita lari saja," kata Aisyah. "Ke Bali atau ke luar negeri." Sari menggeleng. "Aku tidak bisa tinggalkan ayah yang sakit." Aisyah menangis. "Kalau kita tetap di sini, kita akan hancur." Mereka berdebat panjang. Sari ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga, Aisyah ingin kebebasan. Akhirnya mereka sepakat untuk memberi waktu. Tapi waktu tidak berpihak. 2 minggu kemudian, Budi datang menemui Sari. Dia membawa surat dari ayah Sari. "Ayahmu ingin bertemu. Tapi hanya kalau kamu berjanji putus dengan Aisyah." Sari memandang surat itu. Tangannya gemetar. "Aku tidak bisa janji itu," katanya pada Budi. Budi mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku hanya menyampaikan." Malam itu Sari pergi ke rumah sakit. Dia berdiri di luar kamar ayahnya, tidak berani masuk. Ibu Sari keluar, wajahnya penuh air mata. "Kamu mau apa lagi? Kamu sudah hancurkan semuanya." Sari menangis. "Aku cuma mau ayah sembuh." Ibu Sari memeluk Sari erat. "Pulanglah. Tinggalkan perempuan itu. Kita bisa mulai lagi." Sari menggeleng. "Aku tidak bisa, Bu." Ibu Sari melepaskan pelukan. "Kalau begitu, jangan datang lagi." Sari pulang dengan hati hancur.
Aisyah menunggu di apartemen. Saat Sari masuk, Aisyah langsung memeluknya. "Kamu baik-baik saja?" Sari menangis di bahu Aisyah. "Mereka minta aku memilih." Aisyah diam dan "Kamu pilih apa?" Sari menatap Aisyah. "Aku pilih kamu. Tapi aku tidak tahu apakah aku kuat." Mereka berpelukan lama. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi tidak ada kebahagiaan. Hanya ketakutan. Keesokan harinya, Aisyah mendapat telepon dari ibunya. "Kamu pulang sekarang atau jangan pulang selamanya." Aisyah menatap Sari. "Aku harus pulang." Sari mengangguk. "Aku mengerti." Aisyah pergi. Sari sendirian di apartemen, menangis sampai pagi. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka bagi Sari dan Aisyah. Mereka jarang bertemu karena takut ketahuan. Aisyah mulai bekerja di perusahaan keluarga, Sari tetap di kantor lamanya tapi pindah DC agar tidak bertemu Budi. Mereka hanya berkomunikasi lewat pesan singkat, penuh kerinduan dan ketakutan. Ayah Sari semakin lemah. Dokter bilang stres memperparah penyakitnya. Sari ingin menjenguk, tapi setiap kali datang, ibunya mengusir. "Kamu bikin ayahmu begini." Sari merasa bersalah. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah cinta ini pantas mengorbankan keluarga? Suatu malam, Sari mendapat telepon dari Budi. "Ayahmu kritis. Dia ingin bertemu kamu." Sari bergegas ke rumah sakit. Di sana, ayahnya terbaring lemah. Mata ayahnya terbuka pelan saat melihat Sari. "Ayah, makan aku," kata Sari menangis. Ayahnya menggenggam tangan Sari. Suaranya lemah. "Ayah tidak paham pilihanmu. Tapi ayah tidak mau mati membenci anak sendiri." Sari menangis terseduh. "Ayah mau aku apa?" Ayahnya tersenyum tipis. "Ayah cuma mau kamu bahagia. Tapi jangan hancurkan keluarga." Sari pulang dengan hati campur aduk. Malam itu dia bertemu Aisyah di taman yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Ayahku bilang dia mau aku bahagia," kata Sari. Aisyah tersenyum sedih. "Ibuku bilang kalau aku tidak pulang dan berubah, dia tidak menganggap aku anak lagi." Mereka duduk diam, hujan turun lagi. Aisyah berkata pelan, "Mungkin kita harus berhenti. Demi keluarga." Sari menatap Aisyah. "Kamu mau begitu?" Aisyah menangis. "Aku tidak mau. Tapi aku tidak tahu lagi." Sari memeluk Aisyah erat. "Aku juga tidak tahu." Mereka berpelukan di bawah hujan, menangis bersama. Beberapa minggu kemudian, Sari membuat keputusan. Dia pergi ke rumah orang tuanya, berlutut di depan ayah dan ibu. "Aku akan coba jadi anak yang kalian mau. Tapi tolong terima aku apa adanya." Ayahnya menangis. Ibu memeluknya. Mereka tidak sepenuhnya paham, tapi mereka mulai membuka hati. Aisyah juga pulang. Ibunya menangis, tapi memeluknya. "Kita cari jalan bersama." Sari dan Aisyah bertemu terakhir kali di kai kecil. Mereka saling memandang lama. "Kita tidak bisa bersama," kata Sari. "Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu." Aisyah mengangguk. "Aku juga. Kamu adalah cinta pertamaku yang sejati." Mereka berpelukan terakhir, lalu berpisah. Sari kembali ke rumah, mulai hidup normal lagi. Dia tidak menikah dengan Budi sendiri yang mundur dengan hormat. Tapi Sari juga tidak lagi bersama Aisyah. Tahun-tahun berlalu. Sari hidup dengan tenang, tapi selalu ada lubang di hatinya. Aisyah menikah dengan pria pilihan keluarga, tapi matanya selalu kosong.
Dan di suatu malam hujan, Sari membuka ponsel lama, melihat chat terakhir dengan Aisyah. Dia tersenyum getir. Apakah benar pengorbanan demi keluarga lebih mulia daripada memperjuangkan cinta sejati, atau justru sebaliknya, apakah cinta sejati pantas dipertahankan meski harus menghancurkan segalanya? Kamu yang putuskan.